Di sini saya ingin bercerita, ada seorang laki-laki yang bisa dibilang kejauhan banget, dan seorang laki-laki ini tuh selalu mencari ilmu ke pegunungan. Supaya kayak dia itu punya ilmu lah gitu. Nah, ilmunya ini diturunkan ke anak-anaknya dan ke cucunya. Penasaran sama ceritanya? Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Wulan Suci, saya kelas 21. Di sini saya akan bercerita tentang cerita hikayat. Jadi di sini saya ingin cerita tentang keluarga saya sendiri. Bisa dibilang ini cerita turun-temurun lah. Jadi waktu itu kakek saya itu seorang kejawen. Beliau itu tidak pernah di rumah, bahkan jarang di rumah, karena dia selalu pergi ke gunung ataupun ke gua untuk bertapa dan mencari ilmu. Dan waktu itu kakek saya pulang dari bertapanya, dia itu menemukan salah satu keris. Dan kalau saya kurang tahu bentukan kerisnya itu seperti apa, tapi keris itu memiliki kekuatan, dan kakek saya juga kayak memiliki kekuatan. Bahkan seingat saya dulu di rumah kakek saya itu ada salah satu ular. Padahal ular itu kan binatang yang berbahaya, tapi nggak tahu kenapa ular itu kayak bisa nurut sama kakek saya, nggak tahu kenapa. Jadi waktu semasa hidup kakek saya, ya dia punya ilmu seperti itu, dan ilmu itu pun sekarang diturunkan ke dua anaknya dan dua cucunya. Bisa dibilang dua anaknya ini punya dua keris. Maksudnya dari salah satu mereka tuh ada yang punya kerisnya gitu. Dan pada saya tuh juga dulu itu bisa dibilang bahkan banyak orang yang bilang tuh pada saya tuh siluman harimau putih. Tapi pun itu saya belum lihat secara langsung. Nah, dan sepupu saya yang satunya itu dia pernah pas waktu mbak saya meninggal, dia itu kayak menyilang keranda waktu mbak saya meninggal. Dan dari situ dia langsung punya kekuatan seperti itu. Terus bisa lihat seperti itu. Bahkan dia bisa kayak sekarang dia bisa nemuin kayak benda keris kayak gitu kayak mbak saya. Terus kayak nemuin tasbih, tapi tasbihnya itu kayak punya kekuatan itu. Nemuin cincin, bahkan dia sekarang bisa kayak ngobatin orang gitu. Dan tadi dua cucunya itu bisa dibilang itu salah satunya saya dan sepupu saya. Saya pun bisa pernah ngalaminnya sendiri. Jadi waktu kelas 5 SD saya pernah ngalamin. Saya ingat banget waktu itu kejadiannya saya habis suntik, tiba-tiba kayak ada bayangan hitam yang lewat gitu. Terus pas saya lihat terus nggak ada. Dan di situ saya nggak sadarkan diri. Terus banyak teman saya yang bilang kayak, Dew, lu tadi tuh ngapain ke kebun belakang sekolah tuh sambil ngelamun gitu, terus sambil ngomong sendiri. Dan di situ saya kayak heran
emang iya tadi saya ngalamin hal kayak gitu, padahal saya sendiri nggak ingat kejadian itu, kejadian itu kenapa bisa terjadi. Tapi emang waktu saya sadar dari situ, saya juga ngerasa kayak badan saya kok sakit semua. Dan dengan berjalannya waktu, waktu itu saya juga saya balik lagi ke sekolah, saya untuk melihat ada apa sih. Nah, di waktu saya besokannya sekolah, saya malah bisa melihat semua keadaan sekolah, kayak kejadian-kejadian sekolah itu kenapa aja saya bisa melihat. Itu anehnya, kenapa saya bisa tahu, padahal di kejadian itu pun saya belum ada pasti. Yang pokoknya yang saya lihat tuh kayak ada seorang anak kecil minta tolong karena dibunuh oleh orang tuanya. Nah di situ saya nggak tahu tuh abis itu gimana, tapi pas abis itu kayak merasa kok saya jadi segini, jadi bisa lihat hal-hal gaib. Bahkan sempat pada waktunya sekian lamanya saya kayak gitu, akhirnya saya punya teman. Saya pernah nanya ke teman saya, maksudnya temennya ini pun temen gue ya. Saya pernah nanya ke teman saya, namanya ini, dia selalu bilang kayak, saya selalu nanya kayak, sebenarnya kamu tuh mau temenan sama saya ada maksud apa sih? Nah akhirnya waktu itu dia nanya, enggak, saya nggak akan ganggu kamu, saya cuma ingin berteman sama kamu. Di sini saya ingin berteman sama kamu tuh karena kamu selalu sendiri, kamu selalu ngerasa sendiri, selalu nangis. Dan di situ saya langsung mikir kayak, iya juga, dulu saya sering nangis di pojokan sendiri, saya sering menyendiri lah. Mungkin karena waktu itu kondisinya mungkin saya sering dimarah-marahin sama orang tua saya, terus sering berantem sama adik. Nah di situ saya jadi tahu, oh inikah yang namanya punya teman beda alam. Nah setelah sekian lamanya juga, waktu itu saya ngalamin hal yang kayak tiba-tiba dari yang saya tidur pindah ke kamar mandi, dan kamar mandi saya pun umum, dan itu dekat kebun-kebun gitu. Nah di situ saya jadi kayak gitu, kok saya tiba-tiba di sini, padahal tadinya saya di rumah. Ternyata pas saya pikir-pikir, oh ternyata teman saya yang menjahit saya. Nah di situ saya masih is okay, karena saya pikir ini teman satu-satunya saya, walaupun beda alam gitu. Dan dia pun banyak melindungi saya yang dari teman-temannya saya yang kurang baik, terus yang mereka selalu ngeledek saya, terus yang kayak maksudnya teman-teman yang alam beda alam gitu kayak ganggu saya pun dia selalu melindungi saya. Bahkan saya pernah dilindungi sama kakek saya, dan ada salah satu ular, dan itu tuh ularnya di kepala itu ada mahkota, dan ularnya itu warna kuning kalau nggak salah. Dan di situ saya waktu kelas 5 SD, saya ngerasa kayak, ya Allah, tenang banget punya temen dan mbah, dan pokoknya banyak yang menjaga saya gitu. Sampai saya merasa kayaknya lebih baik seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu saya sering pingsan, mungkin karena energi saya capek untuk berbicara kepada teman saya yang gaib ini, sedangkan
dia itu kalau makan pun sama saya. Jadi kayak saya makan tapi makanannya itu pindah ke teman saya. Jadi istilahnya saya makan tapi saya nggak akan gemuk karena saya berbagi dengan teman saya. Dengan berjalan waktu seperti itu, karena orang tua banyak pertimbangan dari orang tua saya, yang orang tua saya bilang terlalu beresiko untuk seorang wanita seperti ini. Jadi waktu itu dengan ditutupnya penglihatan seperti itu, dan itu ditutupnya pun sama bapak saya. Jadi saya waktu itu langsung ditutup dan akhirnya nggak bisa ngeliat apa-apa. Tapi di situ kayak saya sebenarnya kalau bisa dipikir itu oke aja, nggak apa-apa kalau ditutup. Tapi sedihnya ya itu, jadi saya nggak bisa lihat teman saya, nggak bisa lihat kakek saya lagi, nggak bisa lihat ular yang melindungi saya. Jadi seperti itu cerita saya. Bahkan kalau Bu Guru pernah dengar, Bro ini pernah cerita katanya tuh ada seorang wanita yang memiliki jakun gitu, dan itu tuh turun temurun dari keluarga atau apa gitu, dan itu pun dialami oleh saya. Jadi saya pun punya seperti itu. Mungkin itu apa ya, warisan dari kakek saya. Jadi gak apa-apa, saya syukurin aja kata orang tua saya pun. Gak apa-apa itu apa ya, peninggalan dari kakek saya. Jadi selagi itu nggak mengganggu saya sebenarnya nggak apa-apa. Sekian dari saya, cerita ya saya. Maaf kalau kurang seru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.